Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Randy Valery selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melania Fajar Yulianti dari kelas R6I dengan nomor NPM 2019-1450915 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Scarlett, Studi Kasus Customer Scarlett di Jakarta Timur. Seminar proposal ini terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis, bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 terdapat beberapa subbab. Yang pertama, latar belakang. Saat ini, banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk membuat produk-produk yang bagus serta menarik untuk para konsumennya. Salah satunya produk kecantikan. Bisnis produk kecantikan ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menyebabkan beragam merek produk kecantikan bersaing ketat dalam industri perawatan kulit. Produk-produk yang diperjualbelikan ini pun tidak hanya produk luar negeri, namun produk lokal pun saat ini banyak beredar di pasaran. Dengan bertambahnya jumlah produk kecantikan di pasaran, dapat memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk memilih merek produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong perusahaan itu sendiri untuk bersaing dan menarik minat konsumen melalui beragam strategi yang mereka buat, seperti mengubah kemasan, mengubah aroma, dan mengubah warna. Selain itu, produsen juga perlu mendistribusikan produknya agar produknya dapat diterima sesuai keinginan para konsumen. Dalam 10 merek produk perawatan tubuh terlaris di Indonesia pada bulan Agustus 2021, Scarlett Whitening menduduki peringkat pertama produk perawatan tubuh terlaris di Indonesia. Sehingga hal ini akan berpengaruh nantinya pada keputusan pembelian produk Scarlett itu sendiri. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, maka dalam penelitian ini masalah yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja upaya yang dapat dilakukan brand ambassador untuk meningkatkan keputusan pembelian pada produk Scarlett Whitening? Yang kedua, bagaimana cara mempertahankan kualitas produk agar konsumen tetap membeli produk Scarlett Whitening? Yang ketiga, seberapa penting brand ambassador dan kualitas produk Scarlett Whitening bagi keputusan pembelian konsumen? Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, dan untuk menghindari pembahasan yang lebih meluas, maka batasan masalah dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan brand ambassador, kualitas produk, dan keputusan pembelian pada produk Scarlett Whitening. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah dijelaskan tadi, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain: yang pertama, apakah ada pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada customer Scarlett di Jakarta Timur? Yang kedua, apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening pada customer Scarlett di Jakarta Timur? Yang ketiga, apakah ada pengaruh brand ambassador dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening pada customer Scarlett di Jakarta Timur? Tujuan penelitian.
Tujuan dalam penelitian ini antara lain yang pertama, untuk mengetahui adanya pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening pada customer Scarlett di Jakarta Timur. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening pada customer Scarlett di Jakarta Timur. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya pengaruh brand ambassador dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening pada customer Scarlett di Jakarta Timur. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu dari segi teoritis dan dari segi praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas bagi para pembaca mengenai keputusan pembelian produk bagi customer berdasarkan brand ambassador dan kualitas produk. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang ilmu manajemen, khususnya dalam strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian. Manfaat dari segi praktis. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi atau masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan keputusan pembelian pada produk Scarlett Whitening dari segi brand ambassador dan kualitas produk. Hal ini dilakukan agar pembelian produk Scarlett Whitening semakin bertambah. Manfaat bagi konsumen sendiri adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media bagi konsumen untuk menyampaikan informasi dan pengalaman setelah membeli produk Scarlett, serta dapat menjadi acuan ilmu bagi calon konsumen untuk mengambil keputusan dalam memilih barang yang akan dibeli. Dan yang terakhir, manfaat bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dalam keputusan pembelian, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan topik penelitian yang serupa di masa mendatang. Sistematika penulisan. Bab 1. Pendahuluan. Pada bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang dari penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 2. Landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pada bab ini, penulis membahas tentang landasan teori, hubungan antar variabel, penjelasan dari penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta perumusan hipotesis. Bab 3. Metodologi penelitian. Pada bab ini, penulis memberikan uraian tentang waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, sampel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, bab 2, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dalam bab 2 ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, landasan teori. Landasan teori pada penelitian ini yaitu keputusan pembelian. Menurut Riven et al. Tahun 2017, keputusan pembelian adalah suatu keputusan akhir dari sekian banyaknya tahapan sebelum melakukan pembelian terhadap produk yang akan dibeli. Keputusan pembelian ini menggambarkan seberapa jauh pemasar dalam memasarkan produknya kepada konsumen. Dalam keputusan pembelian terdapat beberapa indikator, namun dalam hal ini peneliti akan menggunakan indikator keputusan pembelian yang dikemukakan oleh Kotler. Berikut adalah indikator keputusan pembelian yang dikemukakan oleh Kotler, antara lain, kemantapan pada sebuah produk. Dalam melakukan pembelian, konsumen memilih salah satu produk dari beberapa alternatif yang ada. Pilihan tersebut didasarkan pada kualitas produk, mutu produk, harga produk, dan faktor-faktor lainnya yang dapat memantapkan keinginan konsumen untuk membeli suatu produk. Yang kedua, kebiasaan dalam membeli produk.
Kebiasaan dalam membeli produk juga akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Konsumen merasa produk tersebut sudah terlalu dekat dalam benak mereka karena mereka sudah merasakan manfaat dari produk tersebut. Oleh karena itu, konsumen merasa tidak nyaman jika mencoba produk baru dan harus menyesuaikan lagi. Maka mereka cenderung memilih produk yang mereka sudah biasa gunakan. Selanjutnya, memberikan rekomendasi kepada orang lain. Dalam melakukan pembelian, jika konsumen mendapatkan manfaat yang sesuai mereka inginkan, maka konsumen akan memberikan rekomendasi kepada orang lain. Mereka ingin orang lain juga merasakan apa yang mereka rasakan dari sebuah produk yang bagus dan lebih baik dari produk lainnya. Selanjutnya, melakukan pembelian ulang. Dalam melakukan pembelian, terjadinya kepuasan atau ketidakpuasan pasca pembelian terhadap suatu produk dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan menunjukkan kemungkinan lebih tinggi untuk membeli kembali produk tersebut. Kemudian ada brand ambassador. Menurut Samosir et al. Tahun 2016, brand ambassador adalah seseorang untuk mewakili suatu produk atau perusahaan dalam mengemukakan produk tersebut, sehingga dapat memberikan dampak positif pada proses bisnis. Terdapat 4 peranan brand ambassador antara lain. Yang pertama, memberikan testimonial. Jika seorang ambasador menggunakan produk, maka pihaknya bisa memberikan testimoni mengenai kualitas maupun benefit dari produk tersebut. Selanjutnya, memberikan dorongan dan penguatan atau endorsement. Ada saatnya selebriti diminta untuk membintangi iklan produk, di mana dia secara pribadi tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Selanjutnya, bertindak sebagai aktor dalam topik iklan yang diwakilinya. Seorang selebriti berperan untuk mempromosikan suatu produk terkait dengan peran yang sedang ia bintangi. Dan yang terakhir, bertindak sebagai juru bicara perusahaan. Selebriti yang mempromosikan produk dalam kurun waktu tertentu dapat termasuk dalam kelompok peran spokesperson yang mewakili perusahaan. Penampilan mereka akan diasosiasikan dengan merek atau produk yang mereka wakili. Yang terakhir adalah kualitas produk. Menurut Setiawan atau Wiwaha tahun 2019, definisi dari kualitas produk adalah keunggulan dari suatu produk yang dapat memenuhi kepuasan konsumen apabila mereka menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor kualitas produk antara lain, yang pertama, market atau pasar. Pasar menjadi sebuah ruang lingkup yang fungsional apabila di dalamnya terjadi proses penawaran barang. Dengan bertambahnya perusahaan, maka pasar akan bersifat internasional. Yang kedua adalah money atau uang. Semakin meningkatnya persaingan di pasar, membuat sebuah perusahaan akan lebih waspada terhadap hal-hal yang membuat perusahaan tersebut mengalami kemunduran. Inilah yang memacu perusahaan untuk mengembangkan kembali perusahaannya agar tetap bersaing di pasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak pengeluaran untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah manajemen. Untuk mengkoordinir suatu organisasi di perusahaan, perlu adanya manajemen yang terstruktur. Hal ini dilakukan agar tujuan perusahaan dalam menghasilkan produk berkualitas dapat tercapai. Yang keempat adalah man atau manusia. Salah satu unsur terpenting dalam perusahaan adalah manusia. Walaupun banyak perusahaan yang memakai mesin, tetapi sumber daya manusia juga berperan penting dalam proses penciptaan produk. Yang selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah dukungan baik dari dalam ataupun dari luar yang dapat menumbuhkan semangat pada diri seseorang. Motivasi sangat dibutuhkan agar seseorang memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja.
Yang keenam adalah material atau bahan. Bahan sangat mempengaruhi produk yang dihasilkan perusahaan untuk menunjang produk yang berkualitas. Yang ketujuh adalah mesin. Banyak perusahaan yang memakai mesin sebagai alat produksi dengan tujuan menekan biaya yang dikeluarkan. Lalu di sini ada penelitian yang relevan. Penulis memaparkan 5 penelitian terdahulu, antara lain yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Fitri pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador dan Produk Quality terhadap Keputusan Pembelian Produk Natur Republik. Studi kasus pada pemakai produk Natur Republik di Kota Pekanbaru. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Siti Audia Famera pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Country of Origin, Brand Ambassador, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Generasi Milenial pada Produk Natur Republik Oleo Vera 92% Shooting Gel di Jakarta. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Karunia Allah Ananda Trifula pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Sabun Garnier Men di Lumajang. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zaizi pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Pengaruh Brand Ambassador dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian pada Kosmetik Maybelline New York. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Anissa pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya ada kerangka berpikir brand ambassador sebagai variabel X yang pertama dan kualitas produk sebagai variabel X yang kedua, sedangkan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Kemudian ada hipotesis, HO1 tidak terdapat pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening pada customer Scarlett di Jakarta Timur. HA1 terdapat pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening pada customer Scarlett di Jakarta Timur. HO2 tidak terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening pada customer Scarlett di Jakarta Timur. HA2 terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening pada customer Scarlett di Jakarta Timur. HO3 tidak terdapat pengaruh brand ambassador dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening pada customer Scarlett di Jakarta Timur. HA3 terdapat pengaruh kualitas produk dan brand ambassador terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening pada customer Scarlett di Jakarta Timur. HO3 tidak terdapat pengaruh brand ambassador dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening pada customer Scarlett di Jakarta Timur. HA3 terdapat pengaruh brand ambassador dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening pada customer Scarlett di Jakarta Timur. Bab 3. Metodologi penelitian. Pada bab 3 ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Lamanya waktu penelitian, peneliti membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 bulan, yaitu dari bulan Maret 2022 sampai bulan Juli 2022. Selanjutnya, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada customer Scarlett Whitening di Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta, DKI Jakarta dengan nomor kode pos 13540. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi penelitian. Menurut Sugiono, pada tahun 2018, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah customer scarlet whitening di Jakarta Timur. Yang kedua, sampel penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2016, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling, yang dimana accidental sampling ini adalah teknik penentuan sampel secara dadakan di lokasi penelitian. Sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang responden yang bertempat tinggal di Jakarta Timur dan sedang atau pernah menggunakan produk scarlet whitening. Metode penelitian. Metode penelitian menurut Sugiono pada tahun 2018 yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui pendekatan asosiatif. Metode kuantitatif dipilih karena data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh antar variabel dinyatakan dengan angka atau skala numerik. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh antar variabel yang diteliti, yaitu pengaruh brand ambassador dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk scarlet whitening. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Kuesioner sendiri artinya cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian. Kuesioner ini nantinya akan disebar oleh peneliti melalui media sosial kepada customer scarlet di Jakarta Timur. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data penelitian agar peneliti mampu mengetahui pengaruh brand ambassador dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada customer scarlet di Jakarta Timur. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, serta menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner. Instrumen yang dimaksud yaitu kisi-kisi yang akan digunakan dalam kuesioner dan skala. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan untuk penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam statistik inferensial terdapat 7 uji yang digunakan, yaitu yang pertama, uji validitas. Uji validitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mengukur itu valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas digunakan untuk memperoleh pengukuran yang konsisten, yang jika dilakukan pengulangan pengukuran. Uji normalitas. Uji normalitas menurut Ghazali pada tahun 2016 dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Ada uji heterokedasitas. Uji ini bermaksud untuk menganalisis model regresi apakah terjadi kesamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda.
Regresi linier berganda ini merupakan metode untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel terikat atau dependen. Selanjutnya ada uji parsial. Uji parsial atau uji T digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas atau independen, yaitu brand ambassador dan kualitas produk, mempunyai pengaruh yang positif secara signifikan terhadap variabel terikat atau dependen, yaitu keputusan pembelian. Ada uji simultan atau uji F. Uji simultan atau uji F dilakukan untuk menguji ada atau tidak pengaruh variabel-variabel bebas atau independen secara simultan terhadap variabel-variabel terikat atau dependen. Dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Uji ini merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat atau dependen. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk berikutnya saya mengharapkan pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu untuk menyempurnakan proposal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.